LDR tuh cukup bahaya ya, hubungan jarak jauh suami istri itu untuk zaman sekarang cukup bahaya. Eh, Tidak sedikit terjadi perceraian gara-gara LDR. Dan ketika sedang cekcok di medsos, ya, chattingan antara istri dan suami, ketika LDR tuh nggak bisa mengendalikan, susah menghandle. Boleh, boleh, tapi bahaya ya. Jadi saran saya, kalau misalnya suami ke Jakarta, ajak istri ke Jakarta, ngontrak bareng di sana. Istrinya nggak mau ke Jakarta, suaminya ngalah, pulang ke rumah, suaminya cari kerjaan di rumah. Biar gak besar-besar amat, yang penting istri dan anak-anak terjaga. Ya, LDR tuh cukup bahaya di zaman sekarang terutama. Kalau haram sih tidak, tapi bahaya. Boleh nggak? Ya boleh. Yang penting pertama, istri jangan sampai keluar rumah tanpa izin daripada suami. Yang kedua, istri tidak boleh menerima tamu laki-laki. Gitu ya. Nah, emang hak suami istri gak boleh keluar rumah? Iya. Istri tidak keluar rumah tanpa izin suami adalah hak seorang suami. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, atat imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qalat, ya Rasulullah, ma haqquz zawji ala zawjatihi? Wa qala, haqquhu 'alaiha alla takhruja min baitiha illa bi'idnih. Fa in fa'alat la'anahallahu wa malaikatur rahmah wa malaikatul ghadab hatta tatub atau tarja. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa haknya suami kepada istri? Rasulullah kemudian mengatakan, hak suami kepada istri adalah istri jangan keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Ya. Kalau istri ngelakuin hal ini, maksudnya tetap dia keluar dari rumah tanpa izin suami, maka akan dilaknat Allah, akan dilaknat malaikat rahmat, akan dilaknat malaikat ghadab sepanjang dia keluar dari rumah tersebut sampai tobat, sampai kembali. Jadi meskipun jauh sekarang kan bisa chattingan. Mas, aku izin dulu ya ke rumah Desi. Mas, aku izin dulu ya. Bukan izin rutinitas. Kalau nganterin anak ke sekolah, pulang setiap hari rutinitas. Jadi nggak perlu izin. Atau memang istri kerja. Jadi Mas berangkat kerja dulu. Baiknya sih gitu. Setiap hari, Mas, I love you. Berangkat kerja dulu ya. Nanti kalau datang ngabari. Enak banget LDR gitu tuh. Kemudian yang kedua, istri jangan sampai nerima tamu laki-laki. Baik laki-laki yang wujud maupun laki-laki yang nggak wujud. Ya. Bahkan suaminya jangan ngebolehin istri terima tamu laki-laki atau istri jalan bareng sama laki-laki yang bukan mahram. Jangan ngebolehin, nggak boleh suami ngebolehin. Suaminya dosa nanti. Jadi suami nggak bolehin, apalagi istri nerima tamu laki-laki tatkala suaminya nggak ada, haram. Ya, nggak boleh. Baik itu fisik ada ya di depan ataupun memang suaminya itu nggak ada, laki-lakinya itu nggak wujud, seperti laki-laki medsos. Ya, assalamualaikum, kemudian dari laki-laki ajnabi dibalas sama perempuan yang bersuami, waalaikumsalam, udah salah gitu. Haram, tidak diperbolehkan menjawab salam chatting dari laki-laki ajnabi, menjawab komen daripada laki-laki ajnabi gitu. Tapi secara garis besar, kalau kita nggak ngerti ilmunya, lebih baik jangan LDR, jauhi LDR. Ya, kita nggak bisa mantau pagi, siang, sore, malam, nggak bisa mantau. Kita nggak bisa mempengaruhi istri nggak bisa mempengaruhi suami. Ya,
pertemuan jasad itu yang setiap waktu, yang setiap hari itu akan menjadikan pertemuan hati. Yang tadinya nggak cinta karena suami istri ya ini ya, ketemu setiap hari, pagi, siang, sore, malam, berjuang bareng, buka bareng, suka bareng. Ini akhirnya satu dengan yang lain saling mencintai, saling timbul rasa rahmat. Jangankan orang, kucing saja bertahun-tahun di rumah kita, ya, sampai dikasih nama 4 tahun, 5 tahun, kita belai-belai rambutnya, kemudian dia ditabrak mobil misalnya. Oh, kita yang nangis. Apalagi orang. Ya. Jangan dibiasakan istri mandiri. Jangan dibiasakan juga suami tanpa istri. Jadi bahtera rumah tangga kalau mau awet, dan kalau mau sakinah, istri suami tidur bareng satu ranjang, makan bareng, ya, kemana-mana bareng, bercerita, tertawa, begitu. Ya. Kalau jarang dibelai, jarang disentuh, nanti istri terbiasa seperti itu. Suaminya juga kadang terbiasa. Ya, kalau dua-duanya setia sih alhamdulillah kan, beruntung. Tapi kesetiaan tuh nggak menjamin lestari terus-terusan. Karena hati itu muqallab. Hati itu dibolak-balik. Bukan suudon, bukan. Memang manusia itu hatinya dibolak-balik. Kadang bosan, jenuh, kadang jengkel, dibolak-balik. Kadang mencintai seseorang 5 bulan, kadang cintanya hilang. Ya itu manusia fitrah, bukan berpikir negatif, bukan begitu, bukan. Tapi untuk mengantisipasi itu, untuk menjaga itu, karena hati manusia itu gampang berubah, ya. Wong iman saja gampang berubah, ya. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiro. Pagi itu masih iman, tiba-tiba sore sudah keluar dari iman. Al iman qad yazid wa qad yamkus. Iman itu kadang tambah, kadang naik. Kita paham kan itu. Maka ketika kita mengetahui fitrah manusia itu begitu ya, maka jangan LDR kalau bisa. Terus pantau istri kita, didik istri kita, ajari anak istri kita, begitu. Ya, pertemuan jasad itu tuh akan menimbulkan pertemuan hati. Jadi di rumah suaminya kerja pagi, pulang sore, ketemu lagi sama istri, pelukan lagi, makan bareng lagi, pergi sama-sama lagi, enak, tidak ada yang mengaruhi. Tapi hati orang nggak ada yang tahu kalau suaminya itu LDR, istrinya berkomunikasi dengan siapa, tidak izin apalagi. Ternyata dia berkomunikasi dengan teman perempuannya, yang kita nggak tahu juga teman perempuannya tabiatnya bagaimana, apa saja yang dia ceritakan, hobinya apa. Sebab nanti istri kita bakal ikut-ikutan. Apa orangnya? Enggak. Memang pergaulan itu mempengaruhi. Al-musahabah mu'atsarah. Pergaulan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau istri kita pendiam, tiba-tiba gaul dengan orang yang banyak ngomong, lihat saja 3 bulan, 4 bulan, pasti akan ada perubahan. Pendiam, kemudian bergaul dengan orang yang suka gunjing, lihat saja. Jadi, bisa kan dianya ikutan kita. Oh ya, pengaruh buruk itu asra, lebih cepat daripada pengaruh baik. Lambat, perjalanan pengaruh baik lambat. Tapi pengaruh buruk bantuannya banyak. Hawa nafsu, dunia, syaitan, manusianya itu sendiri. Ya. Jadi hindari kalau misalnya LDR, hindarilah kalau bisa. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihatan wa auladuhu abraran wa jiranuhu shalihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Ini hadis masyhur ini. Keberkahan seseorang yang perlu disyukuri, yang seseorang tuh harus puas dengan 4 hal ini. Ada 4. Yang pertama adalah punya istri yang soleh. Kedua, anak yang soleh. Ketiga, tetangga-tetangga yang soleh. Keempat nih, rezekinya ada di kampung halamannya atau ada di negerinya sendiri, sehingga dia selalu bisa ketemu sama istri.
Terus apa manfaatnya kalau misalnya jauh sama suami, jauh sama istri, apa manfaatnya rumah tangga? Bukankah kewajiban seorang suami adalah mendidik, membimbing, memberi arahan kepada istri? Itu kan kewajiban seorang suami. Ya, Amr bin Qais mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Seorang perempuan kelak akan menggugat, akan menuntut suaminya di hari kiamat. Hada zawji, ini suamiku ya Allah. Kana la yu'addibuni wala yu'allim. Dulu dia tidak mendidikku, tidak ngajarin aku ilmu agama. Innama yut'imuni bi khubzis suq. Dia hanya ngasih makan saya. Hanya ngasih makan saya roti dari pasar, intinya hanya ngasih makan saya. Ya nafkah kan wajib. Nafkah kan wajib. Bener, nafkah zahir wajib, tapi nafkah batin nih lebih wajib juga. Apa nafkah batin? Nafkah batin itu ngasih pendidikan, ngasih pengajaran. Ya, 5, ngasih makan, ngasih maskan tempat tinggal, ngasih sandang, pakaian, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Gimana kita akan bisa memperhatikan istri kita sakit? Kalau jauh, nggak mungkin kalau lagi sakit harus nerima chatting dari kita terus kan. Jadi yang baik itu tidak LDR,